Situasi market ini lebih baik kita lakukan untuk invest, ya. Bisa dilakukan untuk trading, tapi itu harus trading jam waktu yang cukup cepat. Artinya sekarang kita sebagai investor pun harus agile. Jadi begitu ada berita-berita baru, kita harus segera bisa adjustment kita punya portofolio. Kemudian tadi hint-hintnya adalah apabila nanti US Treasury yield-nya sudah mulai naik ke arah 4,5%, biasanya tuh momen-momen tersebut mungkin momen-momen biasanya Trump nanti akan keluarkan good news. Jadi begitu good news-nya keluar, saham akan cepat naik, itu bisa 1 atau 2% langsung ya bisa naik. Tapi mungkin kita lihat tidak akan berlangsung terlalu lama. Nanti apalagi kalau misalnya ada counter lagi dari Iran dan lain sebagainya, eskalasi bertambah, biasanya akan turun lagi. Jadi memang harus cepat adaptif ya. Jadi saat ini bisa dilakukan dengan investasi yang sifatnya adaptif. Kemudian kalau misalnya kita harus lihat dari marketnya mau kemana, kita harus lihat juga dari bagaimana sih kita mengolah kita punya investasi. Jadi kalau misalnya kita lihat market yang volatile seperti ini, maka kita harus selektif kembali saham-saham yang sifatnya untuk trading. Kalau misalnya kita miss dari plan-nya, ya nggak apa-apa lakukan cut loss. Kemudian kalau sifatnya untuk investment, apalagi kita lihat dividend yield-nya bagus, itu juga bisa untuk disimpan. Karena kenapa? Karena bisa juga kita investasi saham, basicnya itu adalah mengincar dari dividend yield. Nah, kalau main dividend yield ini, jangan beli pada saat mau pembagian dividen. Contohnya kayak kemarin BNI kan yieldnya lumayan tuh. Dibeli pada saat mau pembagian dividen, itu pasti akan mengalami kerugian yang cukup signifikan. Kita harus keep saham ini setidaknya beberapa bulan sebelum dividen itu akan dibagikan. Nah, saya lihat di news beberapa saham ini pertumbuhannya cukup bagus dari sisi labanya. Jadi saham-saham yang labanya bagus kemungkinan besar biasanya dividennya juga cukup baik. Akan tinggi ya. Ini yang nanti akan mungkin bisa untuk dilihat bagi teman-teman yang mau mencari tambahan keuntungan, bisa mencari saham-saham yang bagian dividen cukup tinggi. Nah, Mas David kan mantan orang sekuritas nih, kan pasti pengalaman ngeliat orang-orang kalau misalnya lagi emosional saat melihat waduh sahamnya turun gitu. Nah, ini gimana ya cara ngendaliin emosi kita nih? Wah, udah terlalu turun nih, gue harus cepet keluar gini. Ada nggak sih? Ada tipsnya nggak sih? Triksnya gitu? Ya, yang pertama memang market itu sangat berpengaruh psikologis kita ya. Jadi kadang-kadang kita sudah milih saham, sudah selecting saham-saham yang kira-kira bagus. Kenyataannya market tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang pertama adalah kita harus bisa mempersiapkan berbagai plan. Jadi misalnya saham ini mengalami penurunan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita review kembali, kita beli dasarnya apa? Apakah untuk mengejar dividennya, ataukah hanya semata-mata untuk mendapatkan capital gain atau kenaikan sesaat. Nah, kalau kenaikan sesaat sudah salah seperti itu ya, jangan ragu untuk lakukan manajemen risiko, kita lakukan cut loss. Tapi kalau misalnya kita mengejar memang untuk saham ini, untuk in a long run, kemudian ngincar dividennya juga, ya mungkin kita begitu dia koreksi di atas 5%, kita bisa lakukan top up kembali. Make metode dollar cost averaging, belinya jangan sebanyak waktu kita beli di awal. Ya kita belilah sekitar 20%, mungkin tambah lagi 10%, 20%, supaya apa? Supaya harga rata-rata bisa ikutan turun. Nah, kalau itu turun kan, kalau pas lagi naik gimana caranya? Ya, jadi kalau misalnya kayak kemarin nih, begitu selesai lebaran, naik nih. Nah, saya biasanya saya akan beli beberapa saham yang menurut saya memang ada real kenapa dia bisa naik cukup signifikan. Di antaranya misalnya memang laporan keuangannya bagus atau memang sangat terkait dengan energi. Nah, kemudian nanti kita lihat nih, kalau misalnya kita sudah mendapatkan keuntungan yang cukup signifikan, kemudian harga sahamnya mulai turun, biasanya kalau sudah turun sekitar 5% dari puncaknya, biasanya itu saya udah mulai realisasikan keuntungan tuh. Artinya sebenarnya modalnya keluar dulu, baru nanti tinggal keuntungannya yang tetap ada di sana. Gitu. Jadi mungkin bisa kita berbagi ya. Iya. Ada saatnya kita mungkin cabut dulu sedikit, dikit, cari yang lain lagi mungkin yang akan lebih potensial gitu ya. Jadi kalau sekarang sifatnya itu harus agile. Jadi ini sudah untung, sudah memberikan profit, ya sudah waktunya untuk dilepas ya kita lepas saja gitu. Jangan ditahan-tahan karena belum tentu nanti kenaikannya ini akan long last. Karena kenapa? Karena situasinya ini saham bagus pun bisa tiba-tiba Amerika nyerang Iran lagi, sahamnya pun akan turun lagi. Saya pengen tahu nih, kan udah lama ya di bidang efek atau mungkin di saham ya, sempat main di bursa saham, apalagi orang sekuritas. Kalau sebagai seorang David pernah nggak punya seorang yang jadi inspirator di bidang investasi gitu? Saya belajar dari banyak tokoh-tokoh yang ada ya, mulai dari Warren Buffett, Peter Lynch ya. Tapi di sini saya melihat tidak semua, kita tidak bisa copy paste riset keberhasilan dari seseorang, karena kadang-kadang momennya itu bisa beda.
saya tidak punya kesabaran seperti Warren Buffett. Iya. Kemudian mungkin tidak se-agile atau sejeli seperti trader-trader yang sifatnya teknikalis banget gitu ya. Tapi kalau boleh lihat dari tokoh-tokoh investasi, saya justru melihatnya bagaimana seperti misalnya Warren Buffett atau LKH itu bisa konsisten. Nah, yang kuncinya adalah di dalam investasi ini adalah kalau saya lihat dari tokoh, apalagi kalau baca kisah hidupnya itu adalah bagaimana kita bisa konsisten. Learning, melakukan apa yang memang kita percaya ini akan bisa berjalan. Saya juga punya beberapa teman trader, ada yang sifat tradingnya agak unik ya. Jadi dia tuh hanya mencari saham-saham yang di atas jam 9 yang naik cukup signifikan, potensinya bisa auto reject atas, dia akan masuk ke sana. Tapi kalau dia salah, dia tidak ragu untuk cut loss, tapi dia konsisten melakukan itu dan tetap bisa menghasilkan profit. Gitu. Nah itu yang susah itu, mencari saham yang bisa arah itu. Karena kan kalau misalkan itu butuh penilaian yang cukup lama juga ya. Nah kalau misalnya Mas David sendiri belajar saham sendiri dari mana? Dulu saya waktu itu pertama kali belajar, dapat guru waktu itu namanya Pak Temi Aditya. Temi Aditya itu dulu yang Fibonacci. Jadi wave-nya Fibonacci sekarang sudah almarhum. Dulu belajar sama beliau, diajarin bagaimana cara baca charting dan sebagainya. Kemudian ikut masuk ke CSA, ngambil sertifikasi analis CSA. Kemudian ya dari situlah berkembang. Jadi kita memadukan di CSA itu memadukan antara fundamental dan juga dari teknikal. Jadi dulu waktu pertama kali masuk belajar dari situ, modal kecil-kecilan, trading, dan kemudian ya kayaknya lebih cocok untuk jadi analisnya gitu. Karena kalau trading itu butuh psikologis yang lebih, itu akhirnya mendalami di sisi analis. Tapi jadi investor juga sih nggak, Mas David? Masih punya portofolio, beli obligasi dan sebagainya kita lakukan. Kalau nggak, kita nggak buat apa kita punya ilmu kalau nggak dipraktekin di dalam. Diajarkan juga lagi. Kita ajarkan juga ya, karena saya juga aktif di CSA juga sebagai pengajar juga, kita ajarkan juga ke generasi-generasi yang lebih muda untuk bagaimana bisa menjadi analis yang baik. Jadi saya lebih fokusnya bagaimana menjadi analis yang baik. Jadi bagaimana cara kita menganalisa, etika-etika yang harus kita lakukan apabila kita mendapatkan informasi, apa yang harus kita bisa pilih, mana informasi private, mana informasi publik, itu harus bisa kita ketahui sebagai seorang analis. Tapi yang menarik, kenapa sih Mas David itu tertarik banget untuk berinvestasi di saham? Apa yang buat saham itu menarik banget di mata Mas David? Karena saham ini adalah bagaimana kita bisa contribute terhadap ekonomi. Jadi kalau banyak orang bilang saya investasi saham untuk menjadi kaya dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau proses investasi itu adalah investasi yang benar itu adalah bukan membuat kita menjadi semakin kaya, tapi bagaimana kita bisa membuat kekayaan kita itu tidak kalah dengan yang namanya inflasi. Jadi kalau kita filosofi dari yang namanya investasi itu bukan untuk membuat uang kita kali 2, kali 3, kali 4, bukan. Tapi bagaimana uang kita bisa bertumbuh dan di atas dari inflasi yang ada.